Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-27 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Maka kami mohon, janganlah menolak kami bila mana kami datang menghadap-Mu, mengetuk pintu hati-Mu, meminta kepadamu. Tetapi berkenanlah menerima kami, karena kami sangat memerlukan kasih setia-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh, maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi
mengucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
membangun relasi dengan Allah. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Melanjutkan perikop kemarin tentang bagaimana Yesus mengajarkan doa sederhana namun bermakna mendalam. Hari ini Yesus hendak mengajarkan manfaat dari sebuah doa. Jika doa adalah cara kita memupuk relasi mesra dengan Allah, membuat kita semakin dekat dengannya, kita pun akan merasakan buahnya dalam kehidupan harian kita. Yang ditekankan di sini bukan kalau kita meminta sesuatu pasti terkabul, namun lebih ke relasi yang berbuah hal-hal yang baik. Lihatlah yang Yesus tampilkan dalam bacaan hari ini, yaitu relasi antar sahabat dan relasi antar bapak dan anaknya. Pertama, soal sahabat yang meminta tolong sahabatnya karena membutuhkan bantuan makanan. Kedua, seorang bapak yang memberikan makanan yang baik kepada anaknya. Praktek kesalehan doa-doa kita semestinya mengarah kepada relasi yang sedekat sahabat dan bapak dan anak tadi. Doa-doa kita membentuk relasi mesra kita dengan Allah sendiri, pemberi segalanya. Ada jaminan bahwa apa yang kita butuhkan niscaya terpenuhi karena kedekatan kita dengan Allah. Meminta dan mengetuk adalah simbol tindakan kerendahan hati kita di hadapan Allah yang mempunyai segala sesuatu yang kita butuhkan dan mempunyai rumah. Kalau kita mengetuk pintu rumah seseorang, berarti kita ada di luar. Itulah tanda bahwa kita ada di posisi yang lemah. Semestinya dengan demikian kita menjadi rendah hati, mau tekun berusaha, mau memohon belas kasih Allah. Inilah sikap iman yang luar biasa di hadapan Allah tentu saja. Semoga hati kudus Yesus mengajar bagaimana membangun kerendahan hati kita di hadapan Allah dengan terus-menerus tekun berdoa dan percaya kepada Dia yang mampu memenuhi semua yang kita butuhkan. Maka marilah dalam keheningan hati kita memeriksa batin kita. Bagaimanakah doa-doa kita selama ini? Apakah kita berdoa dengan tekun dan bersungguh-sungguh? Sudahkah kita yakin bahwa Allah adalah Bapa yang akan memberikan apa yang terbaik bagi kita? Dan dengan demikian, sungguhkah kita meminta, mencari, dan terus-menerus mengetuk pintu hatinya karena percaya? Dan sudahkah kita meminta Roh Kudus kepadanya? Ya Bapa, segalanya Kau ciptakan untuk memelihara hidupku. Maka berilah aku rahmat-Mu agar aku menjadi manusia yang rendah hati menerima berkat-Mu dan bijaksana mengolah rahmat-Mu, sehingga kemuliaan-Mu semakin terpancar di dalam hidupku, agar aku pun boleh menjadi berkat bagi sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.